semuanya, anak kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kita. Oke kan? Kalian tadi sebelum ibu masuki materi, kalian tadi sudah melihat mengenai video bola biliar. Nah, di situ susunan bola biliar bentuknya disusun menjadi sebuah segitiga. Di situ ada beberapa ya jumlah bola biliarnya, lalu disusun menjadi sebuah segitiga. Mengapa ibu memberikan itu? Supaya kalian pikirannya udah ada pertanyaan, mengapa sih kita belajar ini? Nah, kita belajar ini akan berkaitan dengan susunan, dengan bentuk, ataupun dengan pola, yaitu kita belajar mengenai pola bilangan. Apa saja yang dimaksud pola bilangan dan apa saja itu macam-macamnya, kita akan dipelajari di bab ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep dari pola bilangan terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja kita menuju ke pertama, yaitu pola bilangan. Dimana yang pertama yaitu membahas mengenai pola konfigurasi objek. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian pola bilangan. Yang kedua, menjelaskan barisan khusus dan polanya. Yang berikutnya, apa itu pola? Nah, di bawah ini ada ilustrasi. Nah, seorang anak membuat rangkaian batang korek api seperti gambar di bawah ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Apa yang dapat kalian lihat dari pola yang dibentuk oleh batang korek api di atas? Mengapa disebut dengan pola tersebut? Untuk menjelaskan, pertama kali yang akan kita jelaskan yaitu mengenai pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian dari pola barisan bilangan seperti pada gambar korek api. Di situ banyaknya batang korek api pada setiap pola adalah 3, 5, 7, 9. Artinya pola pertama itu jumlahnya 3, pola kedua itu 5, pola ketiga itu 7, dan pola keempat ada 9 batang korek api. Banyaknya batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Maksudnya, apabila kalian ingin menentukan pola kelima, keenam, dan seterusnya, kalian tinggal menambahkan 2 batang korek api. Jadi misalkan kalau kalian ingin membentuk pola kelima, berarti kalian tinggal menambahkan 2, berarti 9 tambah 2, berarti jumlah pada pola ke 5 yaitu ada 11 batang korek api. Nah, jadi pengertian dari pola barisan bilangan adalah bentuk yang disusun oleh bilangan yang memiliki keteraturan. Maksud keteraturan, apabila yang satu ditambahkan 2, semuanya juga ditambahkan 2. Semua dikalikan 2, maka semua juga dikalikan 2. Maksudnya seperti itu. Itu namanya keteraturan. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah barisan bilangan asli. Nah, dimana kalian sudah belajar waktu kalian di kelas 7. Jadi saya tidak akan membahas lagi ya bilangan asli seperti apa ya. Sekedar mengingatkan saja. Nah, di sini pola barisan bilangan asli sebagai berikut, kalian perhatikan itu sudah dibuat dengan menggunakan noktah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi barisan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu yang dimakan dengan pola bilangan asli. Yang B yaitu barisan bilangan ganjil. Nah, di mana bilangan ganjil yaitu bilangan
yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, ya. Jadi tidak bisa dibagi oleh bilangan genap atau angka 2, ya. Nah, di sini bilangannya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan lain sebagainya. Nah, kalian perhatikan bilangan ganjil, ya, itu namanya barisan bilangan ganjil. Yang berikutnya, yang C adalah barisan bilangan genap. Nah, kalian udah tahu ya, bilangan genap dimulai dari angka 2. Semua bilangan genap bisa dibagi angka 2. Jadi di sini disusunnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Untuk bentuknya, bentuk noktahnya itu menyesuaikan. Jadi bukan hanya ke sebelah kiri, bisa juga ke atas ataupun ke bawah. Yang penting jumlahnya itu sesuai atau keteraturan dan juga bentuknya sama, ya. Yang bagian D adalah barisan bilangan segitiga. Kalau kalian perhatikan, di sini bentuknya adalah segitiga, dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah, di sini cara memperolehnya yaitu yang pertama itu angka 1, yang kedua mendapatkan angka 3 berarti 1 tambah 2, 6 berarti 1 tambah 2 tambah 3, yang keempat itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, yang kelima itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, dan seterusnya. Misalkan kalian disuruh mengerjakan bagaimanakah dengan jumlah pola ke 10, berarti kalian tinggal menambahkan angka 1 sampai angka 10. Nah, nanti kalian akan menemukan jumlah titik, ya, yang tersusun untuk membuat rangkaian atau baris bilangan atau pola barisan bilangan segitiga, ya. Oke, selanjutnya kita akan ke yang E, yaitu barisan bilangan persegi panjang. Nah, di sini saya memiliki dimulai angka 2. Nah, kalau kalian itu 1 dikali 2. Yang berikutnya ada 2 dikali 3. Berarti seterusnya 3 dikali 4, 4 dikali 5, 5 dikali 6, 6 dikali 7, dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan persegi panjang. Nah, kalau secara kesimpulannya di situ angkanya adalah 2, 4, 12, 20. Ya, tapi cara mencarinya yaitu dengan melakukan perkalian panjang kali lebar. Oke. Selanjutnya yang F di sini adalah barisan bilangan persegi atau disebut juga dengan bilangan kuadrat, ya. Kalau kalian ingat persegi, mencari luas persegi yaitu dengan mengkuadratkan sisinya, ya. Nah, maka berlaku juga untuk pola bilangan barisan persegi. Berarti dimulai dari angka 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Nah, bilangan kuadrat itu apabila kalian masukkan itu akan membentuk pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke pola yang terakhir yaitu barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, kalau saya pernah mengajarkan waktu di kelas 1, di situ ada namanya segitiga Pascal. Ya, dimulai dari angka 1, terus berikutnya di bawahnya ada 1, berikutnya ada 1, 2, 1. Angka 2 itu diperoleh dengan menjumlahkan angka yang di atas angka 2, yaitu angka 1 dengan angka 1. Maka menjadi 2. Selanjutnya ada 1, 3, 3, 1. 3 diperoleh dari 1 ditambah 2, 2 ditambah 1. Ya,
Berikutnya ada 14641, berarti angka 4-nya dihasilkan dari 1 tambah 3, angka 6-nya dihasilkan dari 3 tambah 6, angka 4 berikutnya dihasilkan dari 3 tambah 1 menjadi 4, dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimanakah cara mencari bilangan pada segitiga Pascal. Kalian bisa mencari sampai barisan berapapun asalkan kalian ketentuan yang kalian buat itu benar ya, dengan cara menambahkan angka yang di ataskan. Setelah kalian menjumlahkan, kalian tinggal menambahkan angka 1 di sebelah kiri dan angka 1 di sebelah kanan ya. Oke, itu mengenai macam-macam dari barisan bilangan ya, mengenai pola barisan bilangan. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sini adalah perhatikan pola batang korek api berikut, sama ya, masih korek api. Bedanya bentuknya adalah segitiga. Di situ ada gambarnya. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah batang korek pada pola ke-6? Nah, pola pertama itu ada 3, 1 kali 3. Pola kedua itu ada 9, didapatkan dari 1 kali 3 ditambah 2 kali 3. Yang ketiga itu 18, dihasilkan dari 1 dikali 3 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 3. Nah, yang ditanyakan pola ke-6, berarti kalian tinggal menambahkan aja ya. 1 tambah 3 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali 3 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 3, hasilnya adalah 63. Jadi jumlah korek api untuk pola ke-6 adalah 63. Nah, itu mengenai pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat contoh soal yang lainnya yang bisa kalian cari di internet ataupun lain sebagainya. Contohnya kalian bisa mengerjakan kembali ya. Nah, selanjutnya untuk pekerjaannya, tugasnya sudah Ibu kasih di Classroom. Jadi kalian bisa mengerjakan soal dan mengumpulkan tepat waktu. Terima kasih ya. Kita hanya sampai di sini dulu ya. Bye bye. Nah, bagaimana nakes kalian dengan pembelajaran tadi? Semoga kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pola bilangan ya. Apa yang dimaksud dengan bentuk dan macam-macam dari pola bilangan. Nah, untuk materi berikutnya kita masih tetap di pola bilangan dengan materi yang lain ya. Oke, cukup pertemuan kali ini. Semoga kalian sudah mengerti dan semoga ini bermanfaat ya. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada di suasana pandemi. Oke, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan.